Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Ibu Bapak yang Kristus kasihi, kalau kepada kita ditanya, apa sih ciri-ciri orang Kristen yang bisa menjadi identitas dirinya, yang bisa menjadi labelnya sebagai orang Kristen? Apa jawaban Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau mencoba menjawab? Salah nggak apa-apa. Paling kalau salah 3 dapat 7. Kasih. Ada lagi? Rendah hati. Apa lagi? Suka menolong. Sikap. Suka senyum. Wah, ini yang jarang-jarang didengar ya. Orang Kristen suka senyum. Coba sekarang senyum kanan kirinya dulu. Buka dulu maskernya sebentar. Soalnya saya lihat semua mukanya tegang. Jangan-jangan masuk gereja kaget ini. Makanya mukanya semua wow. Senyum dulu dengan kanan kirinya, silakan. Terima kasih. Ya Ibu Bapak, sering orang menjawab seperti itu ya. Bahwa ciri orang Kristen yang bisa menjadi label dirinya, identitas dirinya adalah kasih, murah hati, sabar, lemah lembut, setia, dan semua tadi yang dijawab oleh Ibu Bapak. Makanya kalau kita pergi ke Korea, Ibu Bapak, Korea Selatan, mereka cerita begini. Kalau ketemu orang terus tersenyum, itu pasti orang Kristen. Jadi betul jawabannya tadi Bu. Karena kalau bukan orang Kristen pasti dia tidak mau senyum dengan siapapun yang dia jumpai. Itu kalau di Korea Selatan Ibu Bapak. Dan puji Tuhan kalau tadi ada yang menjawab begitu berarti juga bisa menjadi identitas ya. Asal jangan suka senyum-senyum sendiri. Itu berbahaya. Ibu Bapak Saudaraku, dalam semua jawaban itu pertanyaannya adalah, apa itu benar? Benarkah orang Kristen itu penuh kasih, penuh murah hati, penuh kesetiaan, penuh dengan kesabaran dan kelemah lembutan? Kenapa? Karena ternyata di zaman sekarang ini semua itu bisa dipoles. Terkesan seperti itu, tetapi sebenarnya isinya jauh dari kekristenan. Apalagi di era digital ini Ibu Bapak, yang kesemuanya bisa diekspos dalam hitungan detik. Misalnya nih, kita ngerayakan ulang tahun. Wow, saya merayakannya bersama-sama dengan anak yatim. Sudah Mi, sebentar lagi diekspos. Sebentar dalam hitungan detik muncul di Facebook, muncul di Instagram. Begitu juga, oh saya mau ulang tahun nih, saya mau bagi-bagi makanan. Kita foto cekrek, atau kita bikin video cek. Sebentar lagi sudah muncul di medsos-medsos yang ada. Begitu juga apalagi ketika ini ya pada masa pandemi kemarin ya. Bagaimana menunjukkan kekristenan kita? Oh bisa, bagi-bagi sembako. Itu kita muat, kita foto, cekrek. Kita muat langsung di medsos. Ini gambarnya. Ini contoh aja Bapak Ibu. Begitu juga pasca pandemi, apa yang mau kita lakukan? Oh, jual sembako murah, jual alat-alat tulis murah misalnya nih. Dan segala hal yang kita maksudkan untuk menolong orang sekeliling kita. Kita cekrek, langsung muncul di medsos. Ibu Bapak. Jadi medsos di era digital ini sebenarnya merekam jejak kita dalam hal apapun. Sehingga kita membutuhkan apa? Like yang banyak. Ya kan kadang-kadang bisa sampai ribuan, jutaan, pujian. Nah hati-hati. Kenapa? Motivasi bisa berubah. Dengan banyaknya like, pujian yang muncul di medsos, dipertanyakan apakah benar kita melakukan semuanya itu di dalam kasih Kristus. Semua ini baik sepanjang motivasi kita kalau menurut firman Tuhan ada di dalam kasih Kristus. Tapi kalau sekedar pujian, sekedar meningkatkan rating medsos kita, kata pengkhotbah, semuanya menjadi sia-sia. Nah Bapak Ibu, perikop kita saat ini juga membahas hal tersebut. Hal berbuat baik kepada sesama di dalam terang tema kemurahan hati dan kebaikan menjadi nyata. Dilatar belakangi oleh jemaat Kristen diaspora yang terpencar
pada masa itu yang saat itu sedang mengalami tekanan dan penderitaan oleh karena iman percaya mereka kepada Yesus. Kenapa? Karena pemerintah waktu itu memutuskan mereka wajib menyembah kaisar selaku dewa. Padahal itu bertentangan dengan iman Kristen. Orang Kristen hanya boleh menyembah siapa? Tuhan Yesus. Nah, akibat situasi dan kondisi ini, orang Kristen zaman itu takut bergaul dengan orang lain. Takut menerima orang lain untuk tinggal di rumahnya walaupun sifatnya adalah nebeng sebentar, singgah sebentar. Takut untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Kenapa? Ada rasa curiga, ada rasa takut yang membuat mereka akhirnya menghentikan kasih yang harus mereka bagi kepada siapapun. Nah, melalui surat Ibrani ini penulis mengingatkan kebenaran firman Tuhan yang hakiki. Apa itu? Kasih persaudaraan. Mari kita perhatikan perikop kita. Yang pertama, dalam ayat pertama tertulis, boleh kita baca bersama-sama ayat pertama? 3, 4. Peliharalah kasih persaudaraan. Ibu bapak, ungkapan ini diterjemahkan dari 3 kata Yunani. Hi Philadelphia Meneto. Yang artinya kasih bersaudara itu haruslah tinggal tetap. Di mana? Di hati orang percaya. Nah, dalam perjanjian lama istilah saudara ini, saudaraku, tidak hanya berarti saudara kandung atau saudara yang punya hubungan darah. Bukan. Tetapi yang dimaksud dengan saudara adalah sesama anggota persekutuan umat Israel. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, para pengikut Yesus menganggap diri mereka sebagai anggota dari satu keluarga besar Allah. Walaupun masing-masing tidak punya hubungan darah secara jasmani. Jadi kasih persaudaraan di sini bukan sekedar kasih di antara orang yang bersaudara dalam arti hubungan darah, tetapi lebih mengenai kasih di anggota persekutuan umat Kristen, di mana kasih Kristus itu yang menjadi dasarnya. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani mengatakan peliharalah kasih persaudaraan. Hanya dengan belajar dari kasih Kristus, maka kasih persaudaraan itu akan muncul dan bertahan lama dalam perjalanan waktu, komunikasi, sosialisasi antar umat percaya. Sebaliknya, tanpa kasih Kristus, maka yang terjadi apa? Hubungan ini rentan dengan yang namanya pertikaian dan permusuhan. Jadi ingat ibu bapak, bapak ibu, kita yang ada dalam GPIB Jatipon ataupun sesama orang Kristen, kita bersaudara di dalam Yesus. Amin. Makanya ada lagunya, dalam Yesus, boleh dinyanyikan? Kita nyanyikan ya, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mana senyumnya? Lihat sesamanya di samping kiri sambil senyum. Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita nyanyikan sekali lagi sambil tepuk tangan. Kayaknya ada yang mau tepuk tangan tapi takut. Boleh ya? Bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara.
Iya Ibu Bapak, dalam Yesus kita bersaudara. Itu yang mau diingatkan oleh penulis kitab Ibrani ini kepada jemaat Kristen diaspora. Artinya walaupun mereka menderita, tetapi mereka tetap harus menjadi pelaku firman dengan cara memelihara kasih persaudaraan. Nah, bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kasih persaudaraan itu harus menjadi style, gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Amin. Bapak Ibu, GPIB ini adalah multi suku. Bagaimana mempraktekkan kasih persaudaraan? Itu bisa kita lihat. Karena kita multi suku, jangan lalu berkelompok, ini kan sukuku, aku hanya mau berkelompok dengan sukuku. Oh saya orang Batak, saya hanya mau kumpul sama orang Batak. Oh saya orang Ambon, saya mau hanya kumpul dengan orang Ambon. Saya orang Manado, saya hanya mau kumpul dengan orang Manado. Apalagi BB Jatipon ini ya, 30% Batak, 30% Maluku, 30% Manado, 10% yang lain-lain. Kasihan dong yang lain-lain, saya ini termasuk yang lain-lain. Sekretaris yang lama Pak D sudah almarhum, gak punya temen. Ya toh? Lalu aduh saya sendirian menderita di sini nggak ada sukunya. Saya keluar aja dari GPIB. Nggak mungkin seperti itu kan? Nah firman Tuhan mengingatkan dalam kepelbagaian ini kenakanlah kasih persaudaraan itu. Ketika kita mau mengulurkan tangan jangan lihat siapa sukumu, siapa sukuku. Tapi mari kita hidup bergandengan tangan, melepaskan tangan kita, mengulurkan tangan kita kepada siapapun suku kita. Begitu juga ketika kita melihat mungkin ada salah satu anggota dari suku kita melakukan kesalahan, jangan dibela. Kenapa? Oh itu suku saya Bu Pendeta. Rasa kesukuan saya muncul ketika dia disalah. Loh memang dia salah kok. Wajar dong seharusnya sebagai orang yang beriman kepada Kristus, Bapak Ibu dan saya punya tugas apa? Menegur, mengingatkan di dalam kasih. Oh dia sedang dimusuhi oleh orang lain karena pendetanya kebetulan sukunya lain. Jangan punya pikiran seperti itu. Tugas gereja adalah menggembalakan yang salah, membenarkan yang benar. Supaya apa yang salah ini bisa kembali menjadi baik, lalu duduk bersama dalam persekutuan yang manis dan mesra. Tapi seringkali toh kalau kita mau jujur, walaupun salah karena dia suku saya bela. Apalagi dia bermusuhan dengan suku yang lain. Bapak Ibu, mari kita buang pola pikir yang seperti ini. Mari kita belajar untuk mengenakan kasih persaudaraan itu. Bahwa yang namanya bersaudara di dalam Yesus tidak akan melihat latar belakang. Apakah itu suku, status sosial, lain sebagainya. Tidak. Yang kita lihat apa? Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kekristenan pada abad mula-mula itu terdiri dari multi suku. Bukan hanya orang Yahudi, orang Yunani dan orang-orang yang lain. Begitu juga para rasul ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan firman. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada orang-orang non-Yahudi. Kenapa? Karena Injil itu harus diberitakan. Injil bisa diberitakan kalau orang Kristen bergandengan tangan, bahu-membahu, mewartakan Injil kasih karunia dan itu dipraktekkan dalam hidup persekutuan yang manis dan mesra, yang saling menopang. Apapun status sosialmu, apapun sukumu. Amin. Ini pesan firman Tuhan di pagi ini. Lalu yang kedua, kita bisa lihat dalam ayat yang kedua. Kasih itu juga harus ada dalam hubungan dengan sesama. Mari kita baca ayat kedua, sudah ada di sini. 3, 4. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjapmu malaikat-malaikat. Perhatikan Ibu Bapak. Penulis kitab Ibrani mau mengingatkan bahwa sebenarnya hidup manusia atau hidup orang percaya itu tidak boleh berorientasi kepada diri sendiri, tetapi juga untuk sesama Tuhan yang ada di sekitar kita. Berkat-berkat Tuhan yang ada pada kita hendaknya dipergunakan untuk apa?
melayani sesama siapapun itu. Dan dalam terang pemahaman yang demikian, hidup orang percaya tidak boleh bertumpu pada pengharapan untuk menerima saja, tapi juga pada panggilan untuk memberi kepada sesama, termasuk di dalamnya memberi tumpangan. Bapak Ibu, kita perhatikan ya, kalau kita itu berkunjung ke jemaat yang kecil, misalnya nih kita pergi ke luar daerah, oh ini wisata rohani, jadi kita ke sana memuji Tuhan, bawa paduan suara. Bapak Ibu, kalau ke daerah pasti paduan suara dari kota ini akan dilayani tamu kehormatan, benar kan? Wah, semua sibuk menyambut, semua sibuk menyiapkan. Kita benar-benar seperti seorang raja. Itu perhatian mereka. Kenapa? Mereka senang, mereka bahagia dikunjungi. Tapi sebaliknya, mohon maaf, kalau tamu dari daerah datang ke kota, paling kita cuma lewat, apa kabar, sudah pergi. Makanan, oh cukup nasi kotak saja. Ya toh? Biasanya kan seperti itu toh. Kenapa? Bapak Ibu, ini penyakit orang kota. Sudah mulai suka cuek-cuek saja. Kita tidak mau menemani. Apalagi kalau misalnya, oh ada orang asing mau disuruh tinggal di rumah. Bu Pendeta, lebih bagus saya bayar hotel aja deh Bu Pendeta. Karena apa? Merepotkan. Bapak Ibu, pernah terjadi ya, bukan di sini. Kebetulan ada paduan suara dengan pelayan firman-nya mau melayani di sebuah gereja GPIB. Lalu ada seorang ketika kita putuskan, oh mau menginap di mana ya? Jangan di hotel, di rumah jemaat aja. Terus, oh saya siap Bu Pendeta, saya siap untuk menerima. Kebetulan pendeta setempat juga melakukan pertukaran di gereja yang saat itu sedang datang, jadi baku tukar. Di sana pendeta itu dilayani dengan baik. Habis pelayanan firman, dibawa makan. Terus yang sekarang yang di sini, yang di gerejanya beliau, diterima oleh sebuah keluarga. Dibawa makan juga. Pas rapat PHMJ, muncullah nota pengeluaran untuk 30 orang. Segini, makan segini, minum segini, beli buah-buahan segini, total segini. Padahal awalnya dibilang, di rumah saya saja, saya siap menampung. Bapak Ibu mengerti toh cerita saya? Artinya apa? Kita menerima tidak dengan tulus. Kita menerima dengan harapan akan ada pemasukan buat kita. Mohon maaf. Saya percaya kalau GPIB Jatipun orangnya begini. Jangankan nerima tamu. Ya kan? Ketika kita pandemi pun semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Itu karena GPIB Jatipun. Ini saya cerita di gereja yang lain. Tapi bukan untuk ditiru. Seringkali kita susah untuk menerima seseorang di dalam rumah kita. Makanya kalau ada pendeta pertukaran, ya puji Tuhan kalau kita di Jabodetabek ini deket-deket ya. Seandainya pertukaran antar mupel barangkali lebih terasa ya. Misalnya dari mupel Jabar 1 ke sini, itu kan dari daerah Bandung sekitarnya ke sini ya pasti perlu penginapan toh. Ya kan? Jarang mungkin, aduh di rumah saya aja. Kita nggak welcome. Nah firman Tuhan katakan begini, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ini kata firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita terpanggil sebenarnya untuk juga memperhatikan orang asing siapapun itu. Apalagi itu saudara sepersekutuan kita. Jangan pernah melakukan kasih yang tidak tulus atau pamrih. Suatu ketika ada seseorang, dia dalam keadaan sedang kritis. Kebetulan pendeta itu sedang berlibur di tempat itu. Pak pendeta kesini dulu dong. Ini bapak sudah kritis sekali, dulu kan beliau paling rajin bantu-bantu gereja. Ayo kesini Pak pendeta, berdoa dulu. Datanglah itu pendeta.
Lalu sebelum berdoa tiba-tiba si sakit bilang begini, Pak Pendeta, saya mau mengaku dosa. Wah, Bapak punya dosa? Iya Bu Pak Pendeta. Dosa saya ini sebenarnya sudah lama ini mengganjal di hati saya. Dulu Pak Pendeta tahu toh, saya orangnya ini suka mau kalau dijadikan ketua panitia pembangunan atau apapun. Pak Pendeta juga tahu toh, kalau saya dulu selalu kelihatannya suka memberi. Pak Pendeta mohon maaf ya, sebenarnya itu saya memang mengeluarkan cuma 20%, tapi sebenarnya saya mengambil dari gereja 100%. Itu permainan saya Pak Pendeta dan itu mengganjal di hati saya, ampuni. Doakan supaya kalaupun saya meninggal dengan lega. Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin ada juga hal-hal seperti ini dalam kehidupan persekutuan kita. Kita terkesan seolah-olah mengulurkan tangan. Tapi sebenarnya kita menerima lebih banyak keuntungan dari tangan yang terulur ini. Di dalam ruang lingkup gereja. Firman Tuhan mengatakan kepada kita Bapak Ibu, engkau diberkati supaya menjadi berkat. Amin. Artinya ketika berkat Tuhan melimpah kepadamu gak usah hitung-hitungan. Lakukan segala sesuatu dengan tulus. Ketika engkau menerima orang asing dalam rumah tanggamu, terima dengan kasih yang tulus. Gak usah perhitungan, gak usah mikir dari mana saya bisa mencukupi orang ini. Tetapi terima dia dengan kasih Kristus. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu pesan firman Tuhan untuk kita. Belajar dalam hubungan dengan sesama siapapun itu. Belajar ketika kita mengulurkan tangan kepada sesama siapapun itu, kenakanlah kasih Kristus, kasih persaudaraan yang tulus. Amin. Maka engkau akan diberkati oleh Bapa di sorga, Sang Empunya berkat kehidupan. Yang ketiga, mari kita lihat dalam ayat yang ketiga. Boleh kita baca ayat yang ketiga, ada di sini. 3, 4. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Apa artinya ini? Firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan kita, kasih itu juga harus nampak melalui apa? Kepedulian kita kepada sesama yang menderita seperti orang-orang hukuman, orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai orang Kristen harus care pada orang lain dengan kasih Kristus. Apalagi mereka-mereka yang menderita ketidakadilan. Milikilah rasa simpati, rasa empati kepada penderitaan orang lain. Karena Kristus juga peduli. Bersimpati bahkan berempati atas penderitaan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Karena dia bersimpati dan berempati atas penderitaan kita yang harus mati di dalam hukuman dosa. Dia datang ke dalam dunia ini. Lalu dia bersedia menggantikan hukuman dosa itu. Karena Yesus bersimpati dan berempati untuk penderitaan orang lain. Yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang sakit bisa disembuhkan. Yang berdosa pun diampuni. Ini loh kasih Kristus itu. Dia berikan kasihnya full, dia berikan kepeduliannya full kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan orang Kristen terpanggil untuk juga melakukan kasih yang seperti itu. Bunda Teresa pernah bilang begini, Ibu Bapak. Tidak dipedulikan, tidak dihargai, dikucilkan oleh sesama, itu lebih menyakitkan daripada menderita penyakit terberat apapun. Artinya apa? Kita butuh kepedulian orang lain. Kita butuh untuk diperhatikan orang lain. Kita butuh dikasihi juga oleh orang lain dengan kasih Kristus. Begitu juga sebaliknya, orang lain pun butuh untuk dipedulikan, diperhatikan, dikasihi dengan kasih Kristus. Amin. Ayo itu kita lakukan.
Supaya apa? Itulah kesaksian yang nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Kristus yang tertebus, yang sudah menerima cinta kasih Allah. Sekarang apa sih makna firman Tuhan ini di hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda? Pemuda ulang tahun yang keberapa ini? Berapa? 73. Ada Bapak Ibu yang usianya 70 ke atas? Boleh berdiri? Pak Untung, Pak Wisnu, jangan duduk dulu Pak Untung. Yuk silakan berdiri, nggak usah malu-malu yang 70 tahun ke atas. Tetap berdiri dulu ya, sampai di belakang ada. Anak-anak GP tolong lihat. Bapak Ibu terkasih yang umurnya 70 ke atas ini. 73 nampak 37 toh? Iya kan? Jadi 73 cuma angka. Tetapi fisik kelihatan 37 tahun. Terima kasih. Artinya walaupun 73 itu usia lansia, tetapi penampilan tetap glowing. Penampilan tetap gagah. Penampilan juga tetap cantik. Siapa sangka Ibu Asti itu umurnya 70 ke atas? Ya toh? Kalau kita lihat, wah masih bisa 37 ini. Inilah berkat Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang selalu hidup di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan, sukacita Tuhan. Apa itu? Awet muda. Amin. Nah, apa makna firman Tuhan bagi kita di hari ulang tahun Pelkat GP ini? Yang pertama, firman Tuhan mengajak Bapak Ibu dan saya belajar untuk peka, khususnya anak-anak muda. Selaku orang beriman, kita diingatkan untuk memiliki kepekaan terhadap sesama, khususnya saudara seiman yang membutuhkan kasih, perhatian dan kepedulian dari kita. Walaupun anak-anak muda ini sekarang suka cuek-cuek aja. Benar kan? Walaupun mungkin lihat sampah di depan gereja boro-boro mau angkat itu sampah. Oh kan ada Pak OB. Ya toh? Kalau mungkin lihat orang lain sedang mengangkat sesuatu, boro-boro kita mau bantu. Mohon maaf, ini memang gaya hidup zaman sekarang. Suka nggak peduli, suka cuek. Bahkan kalau disuruh, kenapa suruh saya bukan anaknya disuruh-suruh. Yang anaknya aja nggak mau disuruh-suruh, kenapa saya yang harus disuruh? Tetapi firman Tuhan ingatkan di hari ulang tahun yang ke-73 untuk Gerakan Pemuda. Ayo peka. Bersama-sama dengan pelkat-pelkat yang lain, ada pelkat PKB, PKP, apalagi lansia, ya kan? Juga ada pelkat PAPT, peduli, bantu, ulurkan tangan kasih kita. Jangan cuek-cuek saja. Terus jangan kalau membantu foto dulu Bu Pendeta, supaya kelihatan nih GP bantu, jangan. Kerja dulu baru difoto. Jangan foto dulu baru kerja. Ya kan kita kan sering foto dulu. Baru pegang benda foto dulu cekrek masuk di ini. Padahal besok kita letakkan lagi langsung kita ngelonyor. Hati-hati. Anak muda sejak muda harus punya kasih persaudaraan ini kepada sesamanya. Kepada saudara-saudara seimannya. Kenapa? Karena zaman hidup ke depan membutuhkan bukti bahwa kita adalah anak-anak Kristus dengan sikap yang nyata. Itulah khotbah yang tidak tertulis, tetapi khotbah yang dilakukan. Dan khotbah yang seperti itu lebih mengena dan berdaya guna bagi pertumbuhan iman orang lain untuk menyaksikan siapa Kristus di dalam dunia ini. Amin. Karena itu mari Gerakan Pemuda, jadilah pelopor di dalam mempraktekkan kasih persaudaraan ini di tengah-tengah gereja kita. Bekerja samalah, jangan diam-diam saja. Jangan kalau butuh bantuan, oh ini GP mau bikin acara nih, nyanyi ngamen kuat-kuat nih suaranya sampai kedengaran di rumah saya. Tapi mohon maaf ya nyanyinya suaranya nggak bagus, sakit telinga. Kenapa? Ya kan kita asal nyanyi ngamen. Padahal kalian tahu toh pengamen-pengamen yang di rumah-rumah makan itu? Wow, kalau suaranya nggak merdu nggak mungkin kita mau keluarkan uang toh.
Kenapa kita memuji Tuhan nggak dengan suara yang merdu? Ya kan, jangan asal wah wah wah, tapi kita menyanyi dengan benar. Kenapa nggak bikin misalnya di depan gereja ada alat musik yang kayak begini toh? Terus kalau menyanyinya merdu, saya percaya Bapak Ibu akan keluarkan uang nggak 5.000, 100.000 semua, bila perlu 500.000. Lebih banyak toh berkatnya. Ini Bu Pendeta ajarin taktiknya. Lakukan dengan penuh kesungguhan dan motivasinya kasih Kristus. Nanti kalau sudah dapat berkat dari Bapak Ibu, berkat Tuhan sudah disalurkan kepada kalian. Ketika pelekat-pelekat yang lain membutuhkan pertolongan, ringan tanganlah. Bekerja samalah dengan kasih. Walaupun gak dikasih uang transport, tetap lakukan. Karena inilah bagian dari mempraktekkan kasih yang nyata dalam persekutuan. Yang kedua, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, pelayanan kasih itu bukanlah tindakan komersil untuk mencari keuntungan. Jangan pernah mencari keuntungan di dalam pelayanan. Tuhan gak berkenan. Tetapi apa? Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mengaminkan firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu kita lakukan firman Tuhan ini sebagai bentuk persembahan yang nyata. Kenapa? Karena sebelum kita mempraktekkan kasih, Allah telah memberikan kasih-Nya kepada ibu, bapak, saudara dan saya. Berkat yang terindah adalah kita dijadikan anak-anaknya. Kita dimasukkan sebagai keluarga besar Allah dalam himpunan orang percaya. Kita dipeliharanya dengan berkat-berkatnya. Kita praktekkan kasih yang melimpah ini juga kepada sesama kita. Bukan hanya di tengah-tengah persekutuan gereja kita, tapi juga kepada sesama di luar persekutuan kita. Sehingga melalui kehidupan kita, banyak jiwa-jiwa boleh datang mengenal kasih Kristus. Selamat ulang tahun ya Gerakan Pemuda, jangan marah ya dengan khotbah saya ya. Tetapi mari lakukan firman Tuhan itu dengan penuh ketaatan, khususnya buat ketua Gerakan Pemuda. Ya, jangan marah, tetapi lakukan. Supaya dengan demikian Gerakan Pemuda menjadi berkat di tengah-tengah pelekat-pelekat yang lain. Terpujilah Kristus, amin.